Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to our YouTube channel. Baiklah, perkenalkan nama saya Nabila Rahmadini dengan NIM 01021282328049. Dan aku Audisha Zalfa Zaskia Putri dengan NIM 01021282328056 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang akan menjelaskan materi tentang teori permintaan Islami. Di sini kami menjelaskan materi teori permintaan Islami dengan kelas Oke, stay tune guys. Bye-bye. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bab 5 tentang teori permintaan Islami. Definisi teori permintaan Islami. Teori permintaan Islami adalah teori ekonomi yang mengacu pada konsep permintaan dalam literatur ekonomi secara umum, namun dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Walaupun seorang muslim memiliki pendapatan dan kekayaan yang banyak, tapi tidak serta-merta diperbolehkan untuk menggunakannya tanpa aturan Islam. Kurva permintaan barang halal. Kurva permintaan diturunkan dari titik-titik persinggungan antara indifference curve dan budget line. Katakanlah seorang konsumen mempunyai pendapatan 1 juta per bulan dan menghadapi pilihan untuk mengonsumsi barang X dan barang Y yang keduanya adalah barang halal. Dengan harga barang X 100.000 dan harga barang Y PY 200.000. Beralokasi pada barang X dan titik B menunjukkan konsumsi sepenuhnya dialokasikan pada barang Y. Dengan data, terjadi penurunan harga X menjadi PX 50.000, maka kaki budget line pada sumbu X akan bertambah panjang. Perpanjangan kaki di sudut X ini membuktikan ketika harga X turun, maka preferensi konsumen untuk menaikkan pembelian terhadap komoditas X meningkat. Karena yang berubah adalah harga dari salah satu komoditas, maka preferensi harga untuk komoditas Y tidak berpengaruh, sehingga titik berpegangan pada sumbu Y tidak berubah, sedangkan titik perpotongan dengan sumbu X berubah. Diingat, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan barang halal dalam pilihan halal aram. Dalam pilihan ini, optimal solutionnya adalah corner solution. Optimal solution untuk komoditas halal haram berada pada titik di mana barang haram yang dikonsumsi berada di level 0, yang selaras dengan perintah Islam tentang pelarangan untuk mencampur adukan barang haram dan halal. Diingat, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Antara barang halal dengan barang haram, maka solusi optimalnya adalah corner solution. Katakanlah seorang konsumen mempunyai pendapatan 1 juta per bulan dan menghadapi pilihan untuk mengkonsumsi barang halal X dan barang haram Y. Katakanlah pula barang X PX 100.000 dan harga barang Y 200.000. Titik A menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang X dan titik B menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang Y. Simulasi penurunan harga juga dilakukan dari 100.000 ke tingkat PX 50.000 dan PX 25.000. Keadaan darurat tidak optimal. Dalam pilihan ini, optimal solutionnya adalah corner solution. Optimal solution untuk komoditas halal haram berada pada titik di mana barang haram yang dikonsumsi berada di level 0, yang selaras dengan perintah Islam tentang pelarangan untuk mencampur adukan barang haram dan halal. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dalam pilihan barang halal haram, optimal solution selalu terjadi corner solution, yaitu mengkonsumsi barang halal seluruhnya. Maka setiap keadaan darurat, yaitu keadaan yang secara terpaksa harus mengonsumsi barang haram, pastilah bukan corner solution dan oleh karenanya pasti bukan optimal solution. Keadaan darurat bukan selalu keadaan optimal. Suboptimality, keadaan darurat, dengan jelas terlihat bila kita membandingkan titik DP dengan titik QX U2. Optimal solution untuk tingkat utility U2 adalah corner solution pada tingkat Q kali F. Oleh karena tingkat utility U2 lebih baik dibandingkan tingkat utility U1. Darurat point atau DP bukanlah solusi yang optimal, karena titik D bukan merupakan titik persinggungan. DP selalu tidak optimal. Apabila U2 lebih besar dari U1, maka U2 optimal. Pada U2, tidak ada permintaan terhadap barang haram Y. Permintaan barang haram dalam keadaan darurat.
Penggunaan konsep darurat adalah terbatas dan harus sesuai dengan syariah. Permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Penggunaan konsep darurat adalah terbatas dan harus sesuai dengan syariah. Pada titik DP, jumlah permintaan barang haram Y adalah sejumlah QY. Dengan bantuan garis 45 sebagai cermin kita, dapat menurunkan permintaan barang haram Y, yaitu pada titik koordinat QY kali PY. Jadi, permintaan barang Y berbentuk titik permintaan atau demand point atau D. Permintaan barang haram Y merupakan permainan fungsi dari harga Y. Sebuah kurva adalah kumpulan dari titik-titik atau garis yang menghubungkan antara keadaan darurat yang muncul. Misalnya, keadaan darurat seperti kisah jatuhnya pesawat terbang, maka permintaan akan daging bangkai kepada manusia dalam keadaan darurat itu saja. Dalam ilmu ekonomi, hal ini berarti tidak memenuhi satu dari 3 aksioma atau postulat yang menjadi dasar teori utility function. Konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang, yaitu periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis ditulis Y sama dengan C plus S. Jelaskan keputusan untuk mengonsumsi sekarang atau menabung untuk masa depan akan memengaruhi kesejahteraan kita di masa mendatang. Semakin banyak kita mengonsumsi sekarang, semakin sedikit kita dapat mengonsumsi di masa depan, kecuali jika kita melakukan pinjaman. Konsumsi intertemporal konvensional dalam Islam. Peran instrumen ekonomi Islam. Instrumen seperti zakat, infak, dan mudharabah dalam ekonomi Islam memiliki dampak signifikan terhadap alokasi pendapatan individu antara konsumsi dan tabungan. Zakat dan infak cenderung mengurangi konsumsi saat ini, sementara mudharabah bagi hasil dapat meningkatkan pendapatan di masa depan melalui investasi. Perilaku konsumsi. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat mengubah pola konsumsi individu menjadi lebih rasional dan berorientasi pada masa depan. Konsep konsumsi dalam Islam yang mencakup infak mendorong individu untuk berbagi rezeki dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Kebalikan hubungan riba dengan sedekah. Situasi di mana orang tidak mau bekerja mencari pendapatan dan praktik rita menjadi tradisi di masyarakat, zakat itu wajib. Kondisi dalam keadaan ini berarti sumber pendapatan masyarakat hanya dari riba saja dan tidak ada sumber pendapatan lain. Dari keadaan ini dapat digambarkan 3 kombinasi utility function atau dalam hal ini disebut Unilateral Convert atau IC dengan budget line. Riba dibolehkan. Dengan dibolehkannya riba ternyata terjadi penurunan snal spending. Dari 2 komponen final spending yaitu konsumsi atau C dan infak. Maka yang paling mungkin turun adalah komponen infak. Hal ini disebabkan karena kecenderungan orang untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Hubungan terbalik saving ratio dengan final spending. 1. Semakin tingkat tabungan atau saving ratio, semakin rendah pengeluaran akhir atau final spending. Dikarenakan semakin banyak pendapatan yang dialokasikan untuk ditabung, maka semakin dikit sisa pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi atau pengeluaran lainnya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat tabungan, semakin tinggi pengeluaran akhir. Keputusan konsumsi. Tingkat tabungan seseorang akan sangat mempengaruhi pola konsumsinya. Oleh yang lebih suka menabung cenderung memiliki pengeluaran yang lebih rendah dibandingkan mereka yang lebih suka mengkonsumsi. Investasikan tabungan. 1. Investasi perspektif Islam. Islam menganjurkan agar harta tidak hanya ditabung, tetapi juga diinvestasikan. 2. Tingkat indifference dan final spending, yaitu barang yang dibeli dengan pengeluaran akhir ini merupakan barang normal atau normal goods, sehingga semakin besar pengeluaran semakin tinggi pula kepuasan yang diperoleh. 3. Hubungan tingkat pemanfaatan harta dan pendapatan. Hubungan ini dapat digambarkan dengan sistematis dengan persamaan Y sama dengan PR atau FW, di mana P adalah nisbah bagi hasil, R adalah tingkat retur, W adalah harta yang ditabung.
dapat dilihat pada kurva di atas yang mengharuskan para muslimin untuk mengkonsumsi barang halal. Kesimpulannya, teori permintaan Islam adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga barang tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu dan dalam periode tertentu. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu. Kurva permintaan barang halal diantaranya A. Kurva permintaan barang halal dalam pilihan halal haram. B. Keadaan darurat tidak optimal. C. Permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.